Hai, jumpa lagi dengan saya Arthur Jefferson Maya. Kali ini kita berjumpa dalam suasana yang berbeda. Saya lagi berada di Bangkok, Thailand, tepatnya di Wat Arun. Ya, teman-teman, kali ini saya ingin sharing sedikit saja terkait sistem anarki atau anarki internasional. Anarki internasional merupakan sebuah sistem yang diyakini kaum realis. Dengan demikian maka anarki dapat kita definisikan secara singkat sebagai suatu sistem di mana tidak adanya jaminan keamanan bagi negara bangsa atau suatu kekosongan keamanan. Dalam bahasa yang lain, kita dapat menyebutnya sebagai no police force, no central authority. Dalam no police force, no central authority inilah yang kemudian menjadikan anarki sebagai dimensi tertinggi dalam negara bangsa. Kenapa saya sebut dia sebagai dimensi tertinggi? Karena justifikasi keberadaan negara bangsa itu hadir dari dimensi ini, dari dimensi anarki. Negara itu tidak bisa menjustifikasi dirinya tanpa adanya kekosongan ini. Negara itu tidak bisa menjustifikasi dirinya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional kalau tidak adanya no police force, no central authority. Akhirnya memang anarki merupakan mustika atau merupakan inti dari negara bangsa. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kedaulatan? Ya, kedaulatan juga merupakan software penggerak negara bangsa. Namun, negara bersifat atau berkarakter berdaulat itu lahir dari anarki. Itu lahir dari sebuah otoritas yang tidak ada. Itu lahir dari sebuah keamanan yang dilema. Jadi, kita bisa menyatakan bahwa kedaulatan adalah anak dari anarki. Atau anarki kemudian melahirkan kedaulatan dan dengan demikian negara bangsa bisa menjustifikasi keberadaannya dalam dunia yang no police force, no central authority. Ada 3 keywords yang saya ingin bagikan secara singkat di saat ini, teman-teman. Saya berharap bahwa keywords ini akan menjadi landasan konseptual dan landasan berlogika kita dalam memandang kehadiran negara bangsa secara kritis. Ya, yang pertama adalah void. Void merupakan suatu ontologis atau keberadaan yang dipaksakan atau keberadaan yang diciptakan secara sengaja. Maksudnya begini, bahwa anarki atau kekosongan itu diciptakan secara sengaja untuk menjustifikasi keberadaan dari negara bangsa. Kekosongan tersebut memberikan tendensi yang paling kuat atau sebuah dimensi penggerak alat kekuasaan untuk negara berperilaku. Akhirnya memang dalam anarki internasional tidak ada satu institusi internasional yang bisa mencampuri atau mengintervensi secara dalam perilaku-perilaku negara bangsa. Karena yang memiliki kewenangan final dalam pengisian kekosongan atau void ini adalah negara bangsa. Ya, lagi yang saya maksudkan bahwa yang kosong itu harus diisi. Dan yang berhak mengisi kekosongan itu adalah sesuatu yang final. Justru itu negara bangsa atau aktor negara satu-satunya dalam realisme ini
adalah sesuatu yang final, dianggap final dan sengaja dibuat final lah yang kemudian berhak mengisi void tersebut atau sesuatu yang kosong itu. Nah, anarki sebagai kekosongan struktural yang melahirkan negara ini atau dimensi terdalam yang kemudian melahirkan kedaulatan dan negara ini menciptakan tendensi ketegangan dalam dialektika keberadaan. Ya, jadi adanya sebuah siklus strategis yang tidak pernah berhenti, yang coba diisi. Dan siklus strategis tersebut adalah siklus kekosongan. Justru itu variabel pertama atau keywords pertama yang saya ingin bawa untuk diskusi kita adalah void. Ya. Yang kedua adalah fear. Fear adalah sebuah struktur ketakutan di mana negara itu adalah subjek anarki dan bukan bentuk daripada anarki, bukan. Tetapi negara itu adalah subjeknya anarki. Jadi anarki itu tinggal dalam dimensi terdalam negara. Jika negara itu kita anggap sebagai individu, maka dimensi terdalam kita sebagai seorang individu lah yang menggerakkan individu tersebut berperilaku, itu yang disebut anarki atau kosong tadi, atau no police force, no central authority tadi. Nah, kekosongan yang menggerakkan manusia atau individu itu berperilaku sama halnya dengan kekosongan anarki tadi, no police force, no central authority yang menggerakkan negara. Jadi dalam gerak negara tersebutlah yang kemudian menciptakan satu logika yang menarik sekali, yaitu logika ketakutan. Bagi saya teman-teman, dalam diskusi ini saya menganggap bernegara itu berketakutan. Jadi kita bernegara karena kita takut. Ini adalah algoritma strategis teman-teman. Kita bernegara bukan kita ingin sebenarnya dijaga keamanannya. Asal usul daripada negara tersebut dan kita bernegara itu adalah sebuah algoritma strategis dalam logika ketakutan. Maksudnya begini, sederhananya begini. Negara melihat kekuatan itu sebagai ancaman. Jika ada negara lain yang memiliki kekuatan, dia akan melihat bahwa kekuatan tersebut adalah ancaman. Akhirnya dia merespon dengan kekuatan lagi. Karena dia merespon dengan kekuatan dan logika yang sama dalam kelahiran negara tersebut adalah logika ketakutan, maka negara yang lain pun ikut takut dan merespon itu kekuatannya sebagai ancaman juga. Itu terus terjadi di berbagai negara dalam mempersepsikan negara lain. Justru itu saya menyebutnya sebagai algoritma strategis. Jadi ketakutan itu tidak akan pernah berakhir. Karena ketakutan adalah logika bernegara atau logika negara bangsa. Ini menarik sekali teman-teman. Pasti banyak perdebatan. Orang bernegara bukannya untuk menjaga keamanannya. Tetapi menurut saya definisi tersebut terlalu memaksakan untuk mengisi void tadi. Untuk mengisi kekosongan. Karena dalam dunia yang anarki itu no police force, no central authority. Maka negara hidup dalam ketakutan yang penuh dengan dilema security atau yang penuh dengan kekosongan. Akhirnya kadang-kadang meningkatkan militer, kadang-kadang meningkatkan ekonomi karena melihat kekuatan tetangga menjadi kuat, melihat militer tetangga sudah berkembang dan bertumbuh. Akhirnya kekuatan itu sebagai ancaman. Ya, inilah logika
logika ketakutan dalam kekosongan tersebut. Yang terakhir dari saya untuk sharing ini adalah kekuatan, power. Lagi-lagi saya ingin menyebut bahwa jika inti negara atau dimensi tertinggi negara adalah anarki, maka dimensi terendah negara yang menjadi dimensi paling berpengaruh atau dimensi paling nyata dan paling fakta dalam realitas adalah power, adalah kekuasaan. Jadi kekuasaanlah yang kemudian memberikan tendensi keberadaan, atau kekuasaan yang memberikan getaran justifikasi keberadaan negara dalam kekosongan dan dalam logika ketakutan itu. Kekuasaanlah atau kekuatanlah yang kemudian mencegah atau mengurangi logika ketakutan dalam kekosongan itu. Jadi teman-teman, sama dengan si individu yang kita percaya bahwa individu memiliki dimensi roh, dimensi jiwa, dimensi tubuh. Roh lah yang paling inti, kemudian jiwa yang di tengah, kemudian tubuh lah yang paling menyentuh realitas. Itu sama dengan 3 keyword tadi teman-teman. Jadi kalau kita memperhatikan dengan baik, maka dimensi tertinggi negara itu adalah anarki, dimensi keduanya adalah kedaulatan, dan dimensi yang paling menyentuh dengan realitas itu adalah dimensi negara atau dimensi kekuatan itu sendiri. Ya, demikian yang dapat saya sharingkan. Semoga sharing ini bisa berguna bagi perdebatan-perdebatan kritis kita ke depan. Salam.